Terjebak di pasar setan Gunung Lawu. Semula, Indra adalah sosok pria yang tidak pernah mempercayai tahayul, termasuk keberadaan jin atau hantu. Mahasiswa Fakultas Hukum di sebuah universitas di kota Solo ini memilih menggunakan logika dibandingkan dengan alam gaib. Go, sekarang kan Kamis, Sabtu aja kita berangkatnya. Biar malam minggu naiknya gitu, biar enak. Gimana? Iya bro, banyak yang bilang kalau naik malam Jumat keramat bro. Alah, setan, hantu, dan sejenisnya itu nggak ada. Itu hanya akan merusak logika kita saja, paham? Kamis itu, Agung, Aldo, dan Tio ingin menaklukkan puncak Gunung Lawu. Puncak yang berada di ketinggian 3,256 mdpl, berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka bertiga tiba di base camp di kawasan Tawangmangu, Jawa Tengah sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat setelah melalui perjalanan darat dari Solo. Tiba-tiba mereka diperingatkan oleh salah seorang warga. "Mas, hati-hati kalau naik ya. Ini hari Kamis, malam Jumat Legi. Kalau mau naik, izin dulu sama Mbak Rekso Gunung Lawu, biar perjalanan lancar, selamat dan gak ada gangguan." Iya Pak, terima kasih sarannya ya. Indra tak menggubris pesan yang disampaikan warga tadi. Ngomong apa kowe? Waktu pendakian telah tiba. Mereka memilih berangkat lewat jalur Candi Ceto. Mereka bertiga mulai mendaki Gunung Lawu yang memang dikenal angker itu. Malam itu hanya mereka bertiga yang mendaki gunung yang sempat dikaitkan dengan mak lampir, tokoh makhluk halus yang sempat membuat heboh karena ditayangkan di dalam radio dan film. Hujan yang cukup deras tak menghalangi langkah kaki mereka untuk naik terus ke puncak. Agung sebagai tim leader sering berada di depan meninggalkan tiga temannya yang terengah-engah di belakang. Langkah kakinya sangat sigap menembus malam yang makin gelap dan dingin. Go, tungguin apa? Nafas gua habis tahu. Alah, cemen lu do, badan doang yang gede. Jarak antara Agung dan dua temannya makin jauh. Tak peduli, rasa sombongnya seolah mengajaknya agar cepat sampai di puncak Gunung Lawu. Namun, bukannya menuju arah puncak, tanpa sadar kakinya mengarahkan Indra ke tempat lain. Tempat yang selama ini dikenal sebagai kerajaan jin. Ya, itulah pasar setan. Pasar yang paling ditakuti dan dihindari para pendaki. Pasar setan yang dikenal sebagai tempat pertemuan para bangsa lelembut seantero Gunung Lawu. Di tempat itulah para jin melakukan jual beli layaknya di pasar. Dan malam itu Agung benar-benar berada di tengah pasar setan. Yang dia lihat begitu banyak orang melakukan jual beli barang, baik hasil kebun maupun barang lainnya. Di mana aku? Aldo, Tio, kemana? Kok tiba-tiba banyak orang di sini? Agung ingin segera keluar dari pasar itu, namun dia selalu kembali ke tempat semula setelah berputar-putar untuk keluar dari pasar tersebut. Lah, kok kesini lagi? Jangan-jangan aku berada di pasar setan nih. Agung semakin bingung. Setiap orang yang ada ditanya tentang arah jalan keluar, tak satupun yang mau menjawab. Orang-orang yang dia temui seolah tak melihat dan mendengarnya. Kisah mistis keberadaan pasar setan di Gunung Lawu adalah salah satu cerita angker tentang gunung ini. Gunung Lawu terletak di antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, adalah gunung yang menyimpan banyak cerita horor di dalamnya.
Pasar Setan Gunung Lau menjadi salah satu misteri yang paling terkenal di gunung ketinggian 3,256 mdpl ini. Dikutip dari jurnal judul Mitos-Mitos di Gunung Lau, Analisis Struktur, Nilai Budaya dan Kepercayaan 2017 oleh Mirza Krishna Gita Pratiwi, keberadaan Pasar Setan Gunung Lau dikaitkan dengan tataran kosmologis yang berkaitan dengan hal gaib. Berdasarkan teori strukturalisme Levi-Strauss, mitos diyakini oleh masyarakat setempat yang mempercayai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Masyarakat lokal justru tidak terganggu dengan hal-hal gaib tersebut. Mereka justru menghormati hal-hal yang bersifat metafisika karena bukan hanya manusia saja yang hidup di dunia, melainkan ada makhluk dari dimensi lain yang mengisi kehidupan dunia, yang salah satunya berada di Pasar Setan Gunung Lau. Keberadaan Pasar Setan Gunung Lau ini digambarkan berwujud tumpukan bebatuan. Kegiatan pasar ini terjadi pada malam hari, khususnya malam Jumat. Terkadang para pendaki dan masyarakat setempat dapat merasakan bagaimana makhluk gaib berinteraksi. Bahkan tidak jarang ada pendaki yang merasa seperti diajak bertransaksi di pasar tersebut. Pasar Setan Gunung Lau ini wujud tidak kasat mata, akan tetapi pendaki dan masyarakat bisa mendengar suara keramaian seperti di pasar. Posisi pasar sedang diyakini berada di sekitar jalur pendakian Gunung Lau dari Candi Ceto. Jalur ini terkenal cukup terjal dan sulit dilalui karena sering diselimuti kabut. Ada banyak cekungan yang sering membuat pendaki bingung hingga tersesat. Pasar Setan sebenarnya merupakan cabana dari jalur pendakian Candi Ceto di Ngeroyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Di tempat itulah sejumlah pendaki mengaku pernah mendengar suara riuh layaknya di pasar. Bahkan ada yang menawarkan barang-barang. Konon, jika terdengar suara itu, pendaki harus membuang apa saja layaknya sedang bertransaksi jual beli di pasar.